Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Profesor Mahfud MD geram karena beliau dilaporkan oleh salah satu penggugat ijazah Bapak Jokowi, yaitu si Bapak Taufik. Alhasil Profesor Mahfud MD mempermalukan balik, membantah, membungkam habis-habisan si Bapak Taufik ini, sampai-sampai beliau menyebut bodoh dan belum ahli hukum. Karena kalau kita cross check, Bapak Profesor Mahfud MD ini adalah seorang ahli pakar hukum negara kita dan secara kapasitas diakui oleh pengacara-pengacara nasional. Nah, bagaimana videonya? Bagaimana pendapat dari Mahfud MD mengenai si Bapak Taufik ini? Kita nonton videonya sama-sama berikut ini. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan, dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman. Jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking newsnya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Terima kasih. Kemudian tiba-tiba ada orang yang mau menggugat Prof dan mau menyeret Prof sehubungan dengan urusan Pak Jokowi ini. Anu itu ya? Iya. Si Taufik itu. Taufik. Tipe UGM, Prof. Singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Ya, itu mengada-ada. Karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan. Betul. Karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Saya tidak peduli kasus dia, tidak pernah nyebut. Oh. Belum baca isi gugatannya. Enggak juga. Saya tidak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah. Perkara segini ya. Segini. Sehingga saya tidak pernah tertarik. Saya tidak pernah bicara soal dia, kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Enggak. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan. Tidak ada, dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya ngomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara Hal yang lebih umum tentang ini. bukan umum, Bukan. khusus, tapi khusus gugatannya. Oke. Si aktivis ulama itu, ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadila. Oh, Rizal Fadila. Ya kan? Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa? Katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Iya. Tuh. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda kan saya gugat karena
ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya, kan itu kan perdata. mestinya soal perjanjian. Iya kan, soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang, saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa, Taufik Ya. itu. Apakah mungkin karena komentar Prof. Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung, sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, kok? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja, kan gitu. Dan sekarang udah benar, ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim, Iya. sehingga perkara Bukan. yang dia lakukan Kalau cuma itu, mempengaruhi hakim, netral ya. Ya terserah aja orang berpendapat. Tapi dia mengatakan, Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Ini. padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu. Itu perkara lokal kecil gitu. Dan Taufik itu siapa gitu. Lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Oh, tapi begini, bukan soal itu. Iya. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Oh ya? Coba bayangkan Anda dengar, Mahfud akan digugat contempt of Court. ke peradilan pidana. Kan saya pidana kan. Bodoh dia itu. Nggak ada di hukum pidana kita tuh contempt. Tanpa landasan hukumnya. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Contempt of court itu etika. Iya. Bukan pengadilan pidana. Itu ada di undang-undang. Contempt of court itu misalnya sedang sidang, Sedang sidang, jaksa pengacara itu naik ke meja. ke meja, Itu kan betul. Kan Prof. Mahfud MD, dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan. Selamat siang Indonesia, saya menstate dan ingin mengomentari pernyataan seorang yang menyebut dirinya sebagai ahli pidana di dalam konten ini. Kalau saya melihat ya, semua pernyataan Bapak ini lebih kepada tensinya itu adalah emosional. Saya nggak tahu latar belakang Bapak ini ada masalah apa dengan Pak Mahfud MD, ya selaku salah satu pakar hukum tata negara Indonesia ya. Yang di dalam konten ini Bapak ini sepertinya begitu benci, bahkan emosional ya terhadap Bapak Mahfud MD karena perkataan Mahfud MD terkait dengan bahwa gugatan terkait ijazah palsu Jokowi ya dikatakan Mahfud MD pasti ditolak di Petun maupun di pengadilan negeri. Bapak ini menyebut bahwa pernyataan Mahfud MD itu adalah semacam katakanlah pelanggaran pidana khususnya Undang-Undang ITE, dan bahkan disebut bahwa Mahfud MD melakukan yang apa disebut dengan contempt of court. Padahal setahu saya contempt of court itu kaitannya dengan penghinaan lembaga peradilan, baik di dalam peradilan maupun di luar peradilan. Yang menjadi pertanyaan saya atas sikap Bapak ini, di sisi mananya Pak Mahfud MD telah melakukan contempt of court? Karena nada Pak Mahfud MD dan penyampaian Pak Mahfud MD terkait dengan pendapat hukumnya sebagai seorang pakar hukum Indonesia, dia hanya berpendapat sebagaimana kompetensinya, mengatakan setelah menganalisa, mencermati semua persoalan gonjang-ganjing terkait ijazah palsu Jokowi, lalu beliau menyampaikan di publik soal pendapat hukum. Pertanyaannya kepada Bapak yang keberatan ini, apakah seseorang terlepas dia pakar hukum atau bukan pakar hukum salah menyatakan pendapatnya terkait dengan apa yang sedang terjadi ya, dilihat, disaksikan? Salahkah orang memberikan komentar? Dia tidak ada mengandung justifikasi loh. Pernyataan Pak Mahfud MD, siapapun yang mendengar, maka tidak ada tendensi dalam kaitannya menghina, misalnya melecehkan, apalagi misalnya menekan. Beliau ini berkata bahwa Mahfud MD tidak sadar bahwa semua hakim-hakim itu adalah muridnya. Menurut hemat saya, apakah itu murid atau tidak murid tidak problem. Karena Mahfud MD bahkan tidak ada menyebut bahwa hakim-hakim itu harus menolak. Tidak ada nada-nada. Jadi artinya pendapat daripada Mahfud MD kalau kita analisa secara sisi bahasa dan gramatikal, tidak ada menyebutkan seakan-akan menekan hakim-hakim supaya menolak. Tidak ada. Justru menurut hemat saya sebagai orang hukum juga menilai Bapak ini justru menunjukkan rasa
kebencian, ya, tidak bisa menerima pendapat hukum pihak lain terkait dengan proses hukum atau upaya hukum terkait jasa palsu sedang berjalan. Jadi Bapak ini hanya bentuk rasa kebencian aja dengan Pak Mahfud MD. Malah Bapak ini dekat dengan persoalan hukum menurut hemat saya. Karena ujaran kebencian yang disampaikan justru ingin melaporkan orang lain karena orang lain melakukan haknya sebagai hak konstitusionalnya berpendapat bebas di Republik ini, justru sepertinya ditekan dengan cara-cara ingin melaporkan karena Bapak ini merasa dia ahli pidana. Pertanyaan saya kepada Bapak, apakah karena Bapak seorang ahli pidana lantas Bapak sesuka-suka Bapak melaporkan orang ketika berpendapat umum? Oh, karena Bapak pernah menulis buku tentang ITE lalu Bapak menguasai kasus-kasus atau persoalan ITE di dunia hukum kita, lantas Bapak merasa yang paling berhak melaporkan orang karena Bapak merasa menguasai keseluruhan terkait dengan persoalan problem-problem kasus ITE. Apakah demikian? Saya pikir Bapak juga seorang ahli juga sudah sesat pikir menurut hemat saya. Jadi tidak demikian ya Bapak. Saya hanya ingin menyampaikan Bapak selaku senior saya di dunia hukum, ya tentu kami yang masih junior ini tentu bisa menilainya secara objektif, ya. Tetapi apa yang Bapak persoalkan kepada Mahfud MD ketika kami kemudian memperbandingkan kepada dasar Bapak menyatakan, yaitu ada dasar bahwa Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa masalah gugatan akan ditolak gitu ya. Saya pikir dan saya cermati dengan baik-baik, saya pikir justru keinginan Bapak itu tidak kuat untuk melaporkan Bapak Mahfud MD. Karena kebebasan berpendapat di negeri ini, terlepas siapapun dia, itu dijamin oleh konstitusi. Ya, jadi Bapak justru nanti akan berhadapan dengan hukum karena bertendensi membungkam orang lain saat menyampaikan hak kebebasan berpendapatnya dimanapun, di media apapun, baik langsung dan tidak langsung. Itu yang ingin saya sampaikan. Saya Firhi Barani SHMH. Salam hormat.